Oh, mereka panggil Mbak Andra tadi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak dan Ibu beserta Diklat Layanan Perpustakaan Angkatan 4. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yahyono, MSI, selaku pengajar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran hari ini pada Diklat Layanan Perpustakaan. Semoga kita tetap sehat selalu dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Amin. 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 Rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini agenda pembelajaran ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu mata pelatihan kebijakan layanan perpustakaan di Indonesia. Akan kita mulai dari jam 8 sampai jam 9.30. Selanjutnya istirahat 15 menit. Dilanjutkan dengan sesi yang kedua, komunikasi interpersonal. Dari jam 9.45 sampai jam 12. Nah, selama istirahat Ibu tidak perlu keluar dari Zoom ya Bapak Ibu. Untuk mata pelatihan kebijakan layanan perpustakaan pada sesi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Yahyono, MSI. Beliau adalah pustakawan ahli pertama. Pustakawan ahli utama maksud saya. Mohon maaf Pak Yoyo. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Beliau ini memiliki pengalaman yang luas sekali Bapak Ibu. Pengalaman dalam kedinasan, yaitu beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kepala UPT Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Kemudian beliau juga menerima penugasan sebagai Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpustakaan. Beliau juga pernah menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Beliau juga sering mendapatkan penugasan-penugasan di forum nasional dan internasional mewakili Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Beliau juga berpengalaman dalam kependidikan sebagai pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bidang pustakawanan. Silakan nanti Bapak Ibu untuk menggali ilmu yang seluas-luasnya dari beliau ini, karena beliau ini seperti ya kamus berjalan bagi kami. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Yoyo Yahyono yang saya hormati dan saya banggakan untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Nariman sudah diperkenalkan dengan teman-teman semua, para peserta Diklat Layanan Angkatan ke-3 di tahun 2022. Saya hari ini bersyukur sekali Bapak dan Ibu, karena saya sedang bersatu melalui sebuah media sosial untuk bisa berdialog dan bertatap muka secara virtual dengan Bapak dan Ibu yang sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang pelayan. Menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa berbagi dengan teman-teman bagaimana untuk mengelola sebuah perpustakaan agar perpustakaan yang kita kelola betul-betul bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelayanan. Kelihatan Bapak dan Ibu slide saya?
Belum, Pak. Kelihatan ya? Belum. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum kelihatan Pak Yahyono. Ini seharusnya saya sudah share screen. Nah, Di stop screen dulu Pak, diulang sudah? lagi. Oh, sampun Pak, sudah kelihatan. Ampun. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan sama Pak Nariman bahwa pertemuan pagi hari ini kita hanya berbicara tentang kebijakan layanan perpustakaan di Indonesia. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena perlu Bapak dan Ibu pahami bersama bahwa sehebat apapun sebuah perpustakaan, kalau layanannya tidak ada, berarti itu hanya sebuah gudang buku. Bukan sesuatu yang menarik lagi. Karena apa? Gedungnya bagus, koleksinya bagus, petugasnya oke, tetapi layanannya tidak ada. Berarti apa yang kita miliki di perpustakaan itu tidak pernah akan diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau sampai hal-hal semacam ini bisa terjadi di tempat kita bekerja, berarti apa yang diinginkan oleh lembaga perpustakaan itu tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Sementara di sisi lain, masyarakat mengharapkan betul produk-produk apa sih yang ada di perpustakaan. Informasi apa saja sih yang bisa diberikan oleh perpustakaan kepada masyarakat. Dan semua proses ini tentu saja bisa terwujud jika perpustakaan tersebut melakukan layanan. Nah, di era modern yang saat ini seperti ini, produk-produk sebuah perpustakaan itu bisa dilayankan kepada masyarakat, bisa melalui berbagai jalur, bisa melalui media sosial, bisa melalui promosi, bisa melalui apapun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan. Oleh sebab itu, ada sebuah kebijakan baru di Perpustakaan Nasional bahwa di dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, itu akan dikaitkan dengan 3 perubahan sudut pandang di perpustakaan. Mungkin Bapak dan Ibu beberapa hari yang lalu di materi-materi awal sudah pernah mendapatkan tentang adanya perubahan sudut pandang terhadap pengelolaan perpustakaan. Ada yang sudah atau masih ingat Bapak dan Ibu tentang perubahan sudut pandang terhadap pengelolaan perpustakaan di era saat ini? Bapak dan Ibu, ada yang masih ingat? Jadi di era sekarang ini Perpustakaan Nasional punya ada sedikit perubahan di dalam proses pengelolaan sebuah perpustakaan. Kenapa ini harus dilakukan ini? Karena dalam rangka juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada di masyarakat. Ada yang atau masih belum ya? Mungkin belum apa ya? Sudah pernah mendengar tapi belum apa ya? Belum dipahami secara betul. Yaitu 3 sudut perubahan di dalam pengelolaan perpustakaan adalah yang pertama, di era abad ke-18 dulu, perpustakaan itu masih berkutat di manajemen collection. Ya, ingat, jadi di abad ke-18, perpustakaan di seluruh dunia hampir masih berkutat di dalam manajemen collection. Jadi hanya bertugas mengumpulkan koleksi-koleksi yang ditulis oleh beberapa orang. Kalau zaman dulu dalam kerajaan itu, yang ditulis oleh para sastrawan di lingkungan kerajaan, sastrawan di lingkungan kantor-kantor pemerintahan yang besar dulu. Jadi semua karya-karya tulis itu hanya dikumpulkan saja, dikumpulkan di sebuah ruangan dengan harapan bahwa suatu saat koleksi ini akan bisa bermanfaat. Tetapi pembacanya pun masih terbatas, hanya lingkungan kerajaan yang besar. Nah, itu format semacam ini di era saat ini oleh Perpustakaan Nasional hanya presentasinya menjadi sekitar 10%, Bapak dan Ibu. Kalau dulu kan hampir 100% manajemen collection. Jadi kita yang bekerja di perpustakaan, kalau sudah koleksinya banyak, sudah bangga banget. Wah, ya keren koleksinya.
ribuan, bahkan jutaan. Tetapi itu hanya sekedar tumpukan-tumpukan buku di sebuah tempat yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di abad ke-19 ada perubahan lagi, ada sudut pandang. Kalau di abad 18 dan sebelumnya manajemen collection, di abad 19 menjadi manajemen knowledge. Bagaimana memanage sebuah informasi atau pengetahuan. Jadi buku-buku yang tadinya disimpan di perpustakaan itu sekarang bagaimana dikelola supaya pengetahuan yang ada di buku-buku tersebut itu bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ya karena Bapak dan Ibu kan lahir di generasi sekarang ya, tapi zaman-zaman dulu nenek moyang kita bisa jadi hanya sekedar, oh saya mau baca buku ini ke perpustakaan. Jadi yang aktif siapa kalau seperti ini? Ya, jadi kalau manajemen knowledge itu si pustakawan sudah mulai berpikir, oh ini buku ini dibutuhkan oleh masyarakat, maka kami kelola bagaimana informasi di buku-buku itu. Mulai ada pengorganisasian informasi. Jadi mulai dibuat kelas-kelasnya. Jadi Ibu kan sudah dapat nih materi tentang pengkatalogan, ya, klasifikasi dan sebagainya. Itu kan dalam rangka manajemen knowledge. Memanage sebuah pengetahuan agar apa? Agar informasi yang ada di buku-buku koleksi perpustakaan itu bisa diketahui oleh masyarakat. Oh, buku ini isinya tentang ini. Misalnya Bu Sarika dan mencari buku nih. Saya mau cari buku tentang bagaimana cara mengelola sebuah taman yang bagus. Datanglah ke perpustakaan. Nah, dengan cara seperti itu akan tahu, oh ternyata cara mengelola sebuah taman ini bukunya ada di sini. Atau misalnya Pak Bagaskoro, saya mau tahu bagaimana cara membongkar mesin motor. Yang motornya Mas Baskoro kadang-kadang suka ngadat di tengah jalan. Pasti ingin punya perasaan kan, bagaimana saya bisa merubah sudut pandang saya agar saya bisa memperbaiki mesin ini, membaca buku. Itu dikelola oleh petugas survei, namanya masih manajemen knowledge. Nah, di era saat ini, di abad 21, berubah lagi sudut pandangnya. Jadi, saya ulang lagi ya, yang 10% dulu manajemen collection, yang 20% manajemen knowledge. Nah, sekarang perpustakaan harus sudah menjadi salah satu ikon penting yang 70% itu transfer knowledge. Bagaimana koleksi yang ada di perpustakaan itu bisa ditransfer kepada masyarakat. Jadi Pak Bagaskoro sebagai seorang pustakawan harus bisa membuat bagaimana nih pengetahuan tentang menservis mesin motor kepada masyarakat, transfer. Jadi ilmu yang dimiliki oleh para pustakawan yang ada di perpustakaan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Bu Elvi juga demikian. Bu Elvi harus sudah mulai sekarang sebagai seorang guru, ya, dia harus paham bagaimana agar koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan Bu Elvi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak, oleh siswa Ibu, ditransfer ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar kalau ada tugas, Bu Elvi bilang murid-muridnya, udah datang aja ke perpustakaan, baca sendiri, baca sendiri. Fungsi pustakawan ada di mana? Fungsi lainnya ada di mana? Hanya sekedar menyuruh dan menyuruh jadinya. Tetapi ke depan, Bu Elvi harus sudah mulai, oh ini materi ajar ini dengan bidang studi ini, bagaimana agar ilmu yang ada di buku sampai kepada anak-anak, ditransfer. Harapannya apa? Supaya anak-anak juga nanti bisa merubah sudut pandang. Ya, Pak Wahyu juga demikian ya, Pak Wahyu Budi. Bagaimana merubah sudut pandang anak itu, ini sebagian besar, ada universitas ya, tapi ada juga dari sekolah, ini campuran ya nampaknya ya Pak Nariman. Dari SMP ada, dari SMA ada, dari perguruan tinggi juga ada. Namun tidak jadi masalah. Tapi intinya bagaimana Bapak dan Ibu sebagai seorang petugas layanan bisa memberikan yang terbaik kepada si pemustaka itu. Nah, dengan formasi 10, 20, 70 ini sebetulnya membuat Bapak dan Ibu tidak pernah akan kehilangan pekerjaan. Kalau yang formasi dulu masih 80%-nya di manajemen collection, terus atau 70 di manajemen collection, 20 di manajemen knowledge, dan 10% ditransfer, Bapak dan Ibu hanya kayak semacam petugas yang duduk manis di ruangan.
Jadi Pak Ahmad duduk aja di ruangan, Pak Ahmad Subki ya. Saya mau duduklah di ruangan gitu. Kalau ada pengunjung ya syukur, tidak ya nggak apa-apa gitu. Karena itu masih pada manajemen collection. Tetapi kalau kita sudah pada poin yang ketiga, yaitu transfer knowledge, Bapak dan Ibu pasti akan mengerjakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan agar informasi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu bisa ditransfer ke para pemustaka. Jadi cukup berat ya sebetulnya kalau kita berbicara tentang sudut pandang pengelolaan perpustakaan dengan 3 versi sekarang yang kita sedang galakan, yaitu yang 10% manajemen collection. Nah, ini Bapak dan Ibu tetap harus mengolah buku, harus memberikan nomor kelas buku, harus menempatkan buku sesuai dengan nomor klasifikasinya. Itu ada yang di manajemen collection. Pengadaan juga seperti itu. Nah, yang 20 yang manajemen knowledge, Bapak dan Ibu harus sudah mulai membuat semacam abstrak, membuat anotasi, ya, membuat ringkasan-ringkasan buku itu supaya bisa dibaca oleh para pemustaka. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebagai seorang pustakawan akan banyak mendapatkan juga KUM atau kredit karena Bapak dan Ibu sudah mulai melakukan yang namanya manajemen knowledge. Jadi informasi apapun yang ada di perpustakaan akan bisa sampai kepada anak-anak kita atau kepada para pemustaka yang menjadi pelanggan-pelanggan kita. Nah, ditambah lagi sekarang dengan adanya transfer knowledge, Bapak dan Ibu sudah mulai meningkat. Jadi kalau tadinya hanya duduk di tempat, Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa hadir dimanapun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bisa jadi Pak Wahyu, mohon izin Pak Wahyu ini dari perguruan tinggi atau dari mana Pak? Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak. Pak Wahyu dari Pengadilan Negeri Jakarta ya misalnya. Iya, Pak. Itu kan bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan pekerjaannya Pak Wahyu. Jadi tidak hanya duduk manis di kantor Pak Wahyu mengelola, tapi Pak Wahyu waktu mengelola manajemen knowledge-nya iya. Tetapi anytime Pak Wahyu juga harus boleh show of force keluar bahwa oh iya saya punya kok binaan-binaan di daerah misalnya. Saya harus bagaimana memberikan edukasi pada mereka. Agar apa? Agar literasi tentang hukum yang Pak Wahyu kan sebagai ahlinya karena di kejaksaan ya pengadilan negeri. Jadi literasi tentang hukum itu bisa sampai kepada masyarakat. Atau misalnya Pak Husnan ini dari Universitas mana? Padang ya Pak? Dari Pamulang Pak, Pamulang. Universitas Pamulang. Itu bergerak di bidang apa? Perguruan tingginya Pak? Iya di perguruan tinggi umum. Umum, oke. Berarti kan Pak Husnan juga suatu saat bisa memberikan edukasi kepada para calon mahasiswa-mahasiswa baru yang baru bergabung di Pamulang itu bagaimana agar transfer knowledge-nya yang dimiliki itu bisa bermanfaat. Demikian juga dengan teman-teman ini Pak Ketut dari PPATK. Ini kan sekarang literasi tentang PPATK kan penting juga Pak masyarakat tahu. Kan masih banyak orang kebingungan bagaimana sih ini tentang tugas fungsi PPATK. Nah, Pak Ketut sebagai seorang pustakawan di lingkungan PPATK akan bisa Pak, oh ya, saya harus bagaimana mengedukasi mereka. Jadi Pak Ketut tidak hanya duduk manis di ruangannya, tapi bagaimana melayani mereka. Orang-orang yang akan butuh tentang informasi apa sih tugas dari PPATK, apa sih problem-problem yang harus kita hadapi yang bisa berkaitan dengan PPATK. Ini kan semuanya semua ada. Dan ini menjadi tugas kita, Bapak dan Ibu, sebagai seorang petugas di bagian layanan. Jadi yang transfer knowledge ini Pak, yang penting. Kalau Pak Ketut masih membuat nomor katalog, klasifikasi dan sebagainya itu kan manajemen knowledge-nya ya itu tetap dikerjakan karena ini wajib. Nah, terus yang 10%-nya mengenai koleksinya, mengenai pengadaannya, seleksinya itu juga wajib. Kan nggak mungkin Pak Wahyu dari Pengadilan Negeri Jakarta kan banyak waktu seleksinya. Oh saya mau cari buku tentang pertanian ya mungkin ya perlu tapi tidak sepenting buku tentang hukum kalau Pak Wahyu kan. Jadi di sini fungsi manajemen collection ini Pak Wahyu masih tetap berfungsi. Jadi pimpinan Pak Wahyu pada waktu Pak Wahyu kita butuh buku apa saja. Pasti Pak Wahyu akan oh ya manajemen collection saya yang saya peroleh selama kegiatan ini, oh saya harus menyiapkan buku tentang ABCD tentang hukum di Indonesia. Terus misalnya Pak Husna juga akan mengatakan saya harus menyiapkan buku-buku sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada di Universitas Pamulang. Jadi manajemen collection masih dibutuhkan. Nah, pengelolaan tentang bagaimana sistem temu kembali informasi di manajemen knowledge-nya. Perguruan tinggi itu luar biasa lah banyak sekali. Tapi mungkin kalau teman-teman yang di sekolah-sekolah masih sangat belum segitu rinci ya.
Tapi kalau sudah perpustakaan khusus seperti Pak Ketut, Pak Wahyu, itu dia sudah punya bayangan bahwa saya akan lebih fokus kepada koleksi A, B, C, dan D misalnya. Setelah saya peroleh, saya akan olah, dan yang 70% Pak Wahyu, Pak Ketut akan terjun ke lapangan. Kalau Pak Wahyu kantor pusat ya? Kantor daerah, Pak. Di mana, Pak? Di Jakarta Selatan, Pak. Selatan. Nah, kan bisa nanti join dengan teman-teman di Jakarta, bisa terjun ke daerah memberikan penyuluhan. Kalau Pak Ketut di pusat ya? Siapa Pak di pusat, Pak? Nah, kalau Pak tuh orang pusat tuh kan bisa sosialisasi ke daerah, Pak, nanti. Apa saja sih itu ya tuh. Jadi Pak Ketut tidak hanya ngumpet di balik meja layanan, tetapi Pak Ketut juga harus terjun ke lapangan ke daerah, memberikan penjelasan literasi berkaitan dengan masalah tugas-tugas dari PPATK. Ya, Jadi izin Bapak ya, dan Pak. Ibu, ya. Izin ya, Pak. Kami Ya. di PPATK ada program PPATK Mengajar namanya, Pak, Ya, sama oke. edukasi publik. Cuman belum saya kaitkan dengan khusus untuk perpustakaan karena belum tahu bahwa ini bisa dipakai untuk itu, gitu, Pak. Izin, mohon maaf. Iya, harus Pak Ketut. Pak Ketut, ini kan sebuah wawasan yang memang, makanya ini ada perubahan sudut pandang ya. Perubahan sudut pandang ini penting diketahui oleh kita semua. Selama ini kan sudut pandang kita, ya sudah Pak, saya di perpustakaan, ya sudah duduk manis saya di balik meja, gitu kan. Akhirnya fungsi layanan kita kan menjadi semakin kecil ya. Seperti tadi pemahaman Pak Ketut kan, oh ternyata ada lapangan luas yang harus saya masuki gitu. Selama ini kan sudut pandang kita hanya yang namanya perpustakaan, ya sudahlah duduk di balik layar gitu ya. Padahal di sisi lain kita juga punya hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan layanan perpustakaan di Indonesia pun mengalami perubahan, Pak Ketut, Pak Wahyu, dan teman-teman semuanya, Bu Elvi. Nah, ditambah lagi sekarang, Pak, Perpustakaan Nasional di dalam kebijakan lainnya sudah mulai menggunakan kata-kata yang lagi tren saat ini, yaitu berbasis inklusi sosial. Ya, ternyata ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di perpustakaan masing-masing bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kita. Itu makanya berbasis inklusi sosial. Kalau yang perpustakaan umum, dia akan terjun ke masyarakat bagaimana cara membuat inovasi-inovasi atau memberikan sudut pandang yang berbeda dengan mereka, bahwa perpustakaan itu bisa menjadi pusat kegiatan. Bukan hanya koleksi, tapi kegiatan lain. Ini terutama yang perpustakaan umum, ya. Kalau perpustakaan khusus bisa nggak? Bisa juga Bapak dan Ibu. Misalnya Pak Ketut mau mengundang karyawan-karyawan yang mungkin akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan sebagainya. Ada semacam pemberian bagaimana cara membuat atau menelusuri informasi yang baik dan benar. Ini kan juga bisa diberikan. Di tempatnya Pak Wahyu juga demikian. Bagaimana cara menelusuri tentang informasi hukum di Indonesia ini sebenarnya ada di mana saja sih? Bukan hanya di Jaksel saja kan, Pak. Pak Wahyu harus mulai dari sekarang juga, saya harus punya link, punya jejaring dengan yang lain supaya anytime kalau ada orang tanya, Pak Wahyu saya butuh informasi ini dong, sejarah hukum tentang sejarah pengadilan di Indonesia wilayah bagian timur bagaimana? Nah, Pak Wahyu sebagai seorang pustakawan di layanan itu pasti kan, oke Pak, siap saya bantu. Nah, disinilah kita di balik layar itu semua, teman-teman ini sudah mulai bergerak bahwa saya harus mencari jejaring tentang informasi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita semua. Dan ini akan menjadi sesuatu menarik, Pak. Kalau saya kadang-kadang suka bingung ya, ada orang di perpustakaan kok nggak punya semangat, loyo gitu ya. Kenapa? Karena nggak pernah membayangkan bahwa yang salah ini banyak orang gitu loh. Yang di lainnya hanya menunggu dan menunggu. Coba Pak Wahyu kalau seharian hanya menunggu manis, ya pura-pura yang datang ke perusahaannya Pak Wahyu. Pasti Pak Wahyu kan bilang jenuh juga ya di perpustakaan, kok begini-begini aja. Atau mungkin Pak Kusnan, nggak ada mahasiswa datang ke perpustakaannya. Ya pasti kan bilang, aduh capek kali aku di perpustakaan, kalau gitu saya mau pindah saja. Karena Bapak tidak pernah membuat inovasi-inovasi yang bisa memberikan sesuatu terbaik buat si pemustaka. Ya. Jadi kalau Bu Emi Ratnasari, nggak usah khawatir. Saya kok, Bu Emi guru ya? Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Kepahyang. Oh, di Kepahyang ya? Iya, iya Pak. Ke tempat Lawang ya? Oh, lumayan dekat sih Pak. Bengkulu Pak. Iya, oke. Itu kan tugasnya luar biasa banyaknya sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang orang yang ditempatkan di perpustakaan umum sudah merasa berdosa duluan gitu.
aduh kok kenapa saya dipindah ke perpustakaan ya gitu. Atau yang lebih lucu lagi kalau di guru ya, ini seperti Bu Elvi nih misalnya. Aduh, saya nih bekerja di perpustakaan hanya karena untuk nambah 12 JP gitu. Ya kan semangat bekerjanya berbeda kalau memang saya memang kayak Bu Emi misalnya, saya ditempatkan di perpustakaan karena dari awal saya sudah di perpustakaan. This is very happy ya Bu Emi ya. Tapi kalau pindahan-pindahan dari tempat lain kadang-kadang ada penolakan dari awal. Mohon izin Pak, maaf. Ya. Saya juga baru bergabung 6 bulan di perpustakaan Pak. Nah, iya, tapi belum merasa happy Iya. betul ya. Belum Masih- merasa Pak, masih belajar. Masih ada perasaan berdosa gitu, kenapa saya dipindah gitu enggak? Enggak Pak. Oke. Iya, Sudah gitu bersyukur saya. iya Karena Pak. benar gitu ya Bu Emi ya. Iya Pak. Ada orang ditempatkan di perpustakaan dari tempat lain tiba-tiba, weh, salah saya apa ini? Nah, tapi hari ini saya bertemu dengan Bu Emi, ternyata Bu Emi walaupun dipindahkan tidak merasa seperti itu. Berarti sudah mulai ada rasa kita bahwa saya dipindahkan dimanapun nggak ada masalah. Karena kalau kita berbicara layanan, pasti berbicara tentang hati. Berbicara tentang bagaimana orang memberikan sesuatu pada orang lain dengan senang. Iya kan? Nggak mungkin gini Bu Emi kalau pagi-pagi marah, terus datang ada pengunjung datang, pasti Bu Emi maunya marah-marah juga gitu. Tahu nggak lah, saya lagi ada masalah gitu misalnya. Ini baru contoh aja ya. Tapi kalau Bu Emi dari rumah sudah happy, hari ini saya senang banget karena saya akan bisa bertemu dengan orang-orang yang saya berikan informasi. Nah, perasaan happy ini kan menjadi senang melayani. Iya kan? Coba kayak Bu Elisa itu. Bu Elisa kan dari Lamongan itu kan, kalau saya nanya tentang pecel Lamongan, Bu Elisa pasti, oh jagonya saya menjawab itu. Kan Lamongan terkenal dengan pecel lelenya di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada orang bertanya tentang pecel lele Lamongan, pasti Bu Elisa bilang, oh ya, saya merasa saya punya nilai lebih di situ. Tapi kalau saya tanya rendang sama Bu Elisa masih akan bingung. Pasti yang jawab orang Padang kalau bicara rendang. Ya kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita menjadi happy melayani karena kita satu menguasai permasalahan, satu kita punya niat baik, yang kedua kita memang senang memberikan informasi sama orang lain. Nah ini tugas Bapak dan Ibu kalau kita berbicara layanan, yang pertama adalah Bapak dan Ibu senang melayani orang lain. Karena Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan sebuah pengetahuan baru pada orang yang akan bertemu dengan Bapak dan Ibu. Ya. Bu Fitri, boleh tahu dari mana Bu Fitri? Bu Fitri. Perpustakaan Universitas Amikom Yogyakarta, Pak. Gimana Ibu? Suaranya kurang jelas. Di Perpustakaan Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, berarti perpustakaan sebagian besar mahasiswa ya Bu ya. Ya, betul. Jadi memang ini menjadi tugas agak cukup menantang kalau di perguruan tinggi. Ya. Karena kadang-kadang pengetahuan mahasiswa jauh di atas rata-rata yang kita belum pahami. Nah, jadi teman-teman yang di perguruan tinggi Kreatifnya beda. Iya, pasti harus banyak info-info yang merasa bahwa boleh jadi dia pintar, tapi saya lebih memahami tentang satu subjek tertentu misalnya. Jadi ya kayak semacam tadi misalnya Bu Fitri akan bilang ya boleh jadi mahasiswa itu pintar, tapi menelusur mungkin saya lebih jago gitu. Nah itu yang harus ditonjolkan bahwa kalau menelusur informasi untuk bahan skripsi, untuk bahan tesis, pasti Bu Fitri jagonya. Nah, mahasiswa akan bertanya, Bu Fitri gimana sih? Saya mau bikin skripsi tentang ini, bisa bantu nggak? Saya kira-kira referensi buku apa saja yang harus saya cari. Nah ini pustakawan di situ hadir. Tapi kalau Bu Fitri bilangnya, loh mahasiswa kok masih minta tolong kayak gitu aja nggak ngerti ya. Nah ya sudah, habislah sudah tugas kita. Nggak bisa ya. Jadi kebijakan layanan di sebuah perpustakaan, sebuah lembaga itu harus betul-betul memberikan nilai lebih kepada si pemustakanya. Ya, oleh sebab itu kita mengacu pada hal-hal yang berkaitan. Kalau kita berbicara tentang layanan perpustakaan di Indonesia pasti tidak boleh lepas dari Undang-Undang 43 tahun 2007. Kalau berbicara tentang undang-undang, jagonya Pak Wahyu, ya, jagonya Pak Ketut, kan orang-orang hukum semua ini. Jadi nanti bisa diskusi dengan Pak Wahyu, Pak, ini ada undang-undang bunyinya begini, gimana kita? Ya, Pak Wahyu jagonya lah. Hal semacam ini kan menjadi penting buat Bapak dan Ibu pada waktu akan melakukan sebuah layanan di perpustakaan. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak dan Ibu bahwa sehebat apapun perpustakaan kalau layanannya tidak baik,
akan menghancurkan seluruh tatanan yang ada di perpustakaan. Kenapa? Karena masyarakat menilainya kan dari layanannya, bukan dari, ya sarana penting, petugas itu penting, tetapi petugas yang cantik, petugas yang ganteng, tapi kalau melayani tidak bagus, orangnya pasti berkomentar. Ini mohon maaf buat contoh aja ya Bu Fitri ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak mau datang lah kalau hari Senin Bu Fitri yang jaga di counter gitu. Why? Pertanyaan kan gitu. Karena Ya. kalau yang jaga Bu Fitri, aduh, galak banget. Jadi apa? Brandnya apa? Brand yang muncul di perpustakaan Bu Fitri. Jangan Penuh datang hari aturan. Senin kalau Bu Fitri jaga. Saya mau datang di hari Selasa aja. Kebetulan yang jaga Bu Elvi. Bu Elvi enak orangnya, diajak dialog, diajak ngobrol. Akhirnya apa? Si pemustaka sudah memilih petugas. Iya kan? Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu nanti juga penting pada program-program yang di layanan itu bikin ada semacam kegiatan bagaimana strategi melayani sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikan yang Ibu beban saat ini. Ada kursusnya khusus mengenai layanan, bagaimana menjadi public speaking-nya, bagaimana mengatasi kalau ada orang yang marah-marah, bagaimana ada orang yang mau buru-buru, bagaimana menghadapi orang-orang yang masa bodoh, yang cuek, dan sebagainya. Itu ada strategi-strateginya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa digeneralisir. Bu Fitri nggak bisa gampang menghadapi seorang mahasiswa yang bawel. Beda menghadapi dengan orang yang pendiam, menghadapi dosen yang kritis, menghadapi dosen yang maunya menang sendiri, itu kan punya karakter masing-masing. Nah, seorang petugas layanan tuh harus bisa menyesuaikan dengan itu. Susah juga ya rasanya ya. Kita ini seorang pribadi yang sudah banyak pekerjaan, tetapi begitu menghadapi orang yang 1000 macam karakter, kita harus menyesuaikan dengan si pemustaka itu. Dan ini nggak gampang. Makanya saya selalu bilang gini, orang yang duduk di bagian layanan adalah orang-orang yang sangat hebat. Karena dia harus belajar psikologi pelayanan. Nggak gampang. Jadi kalau ada orang bilang, alah cuma melayani itu aja, sekali-sekali beliau yang mengkritik kita di layanan suka agak sedikit emosional, suruh duduk di layanan yang pas hari-hari sibuknya bukan main. Jangan yang pas lagi nggak ada pengunjung. Kan sering Bu ya dikritik ya, itu aja nggak becus misalnya, itu aja kok marah-marah. Ya bayangkan Ibu dari rumah sudah bermanis-manis, tiba-tiba datang di kantor, ada pengunjung yang marah-marah. Kan bawaannya ikut terbawa arus kita. Itu Pak, dilempar skripsi pernah Pak. Pernah ya Bu ya, Bu Fitri ya. Ya itu fakta di lapangan. Bahwa melayani itu nggak gampang. Dibutuhkan sebuah kemampuan individu orang-orang yang saya pakai bahasa sederhana saja ya. Orang yang duduk di layanannya adalah orang-orang yang rendah hati loh. Bayangkan Bu Fitri sudah S2, mengambilkan buku buat anak baru masuk mahasiswa. Kalau orang nggak rendah hati bilangnya apa? Aduh capek-capek ngambil S2 kok begini kerjaannya. Kan gitu. Apalagi yang seperti Bu Elvi itu, guru. Sudah MPD gelarnya. Ya Bu Elvi sudah MPD. Datang muridnya ngomel-ngomel, Bu saya mau baca buku ini. Tolong dong cariin Bu. Coba kalau Bu Elvi orangnya nggak rendah hati. Enak aja nyuruh-nyuruh Ibu ya. Ibu nih kuliah capeknya bukan main S2 loh. Kamu baru SMP kelas 1 saja, SMA 1. Berani nyuruh-nyuruh. Perang di situ. Ya. Apalagi nanti Pak Ketut itu. Ya, ada karyawan baru datang, apa sih itu? Mas baca aja sendiri, masa kayak gitu aja nggak ngerti. Timbul emosi. Perang di situ. Apalagi kalau pertanyaannya dari ke hari-hari sama kan Pak, suka ya. Hari ini orangnya nanya itu, besok nanya itu lagi. Jawabannya kadang-kadang kita kesel gini. Nanya itu mulu memang nggak ada pertanyaan yang lain ya. Padahal yang tanya sudah orang lain. Ini sering nih ya. Jadi pertanyaannya sama, tapi orangnya berbeda. Tapi di otak kita mengatakan ini pertanyaan nggak pernah ganti-ganti, bikin saya bodoh jadinya nih. Emosi kita. Padahal yang bertanya sudah orang lain lagi, berbeda lagi, besok lagi. Dan itu bisa terjadi secara fisiologis, membuat Bapak dan Ibu emosinya naik sedikit. Apalagi kalau sudah jam 12 siang nih, Bu Fitri itu. Ada lapar-lapar, nambah gitu ya. Udah lapar, dimarahin pengunjung, aduh. Ya. Atau Bu Irma nih dari Universitas Siliwangi ya. Tasik ya Bu ya. Di Siliwangi saya pernah ke sana juga. Kan kadang-kadang mahasiswa tempat itu banyak yang cuek-cuek juga gitu ya. Sudah butuh sambil Ya, nanya betul, ke Bu Pak. Irma, tapi matanya entah melihatnya kemana gitu. Katanya kan rombongan ya Bu Irma ya.
Iya betul Bapak. Datangnya rombongan 2, 3, 4 orang yang nanya, Bu Irma jawab, mahasiswanya sudah menengok ke yang lain. Iya betul. Kalau kita emosi gimana? Ya kan bawaannya mau marah. Ini sebetulnya butuh nggak sih dengan saya gitu kan? Akhirnya Bu Irmanya, kalau Bu Irmanya lagi mood dilayani, kalau nggak tinggal pergi juga. Ah, dari tadi juga saya mencoba dialog, malah situ matanya kemana, lihatnya kemana. Nah, ini kan hal ini bisa terjadi Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa Bapak dan Ibu berbicara tentang layanan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal nilainya, dan itu menjadi hal yang penting. Nah ini Bapak dan Ibu. Di Undang-Undang 43 tahun 2007, di bab 2 pasal 5, ada hak dan kewajiban dan kewenangan dari masyarakat. Nih, Bapak dan Ibu, ini penting ya. Jadi yang pertama di pasal 5 ayat 1, masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, ini Ibu. Jadi kalau masyarakat sudah merasa ya punya hak yang sama untuk memperoleh fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi kita nggak bisa memilah-milah. Ini yang dari perpustakaan umum ya, mohon izin. Ini sering terjadi. Kalau yang datang pakai dasi, pakai baju baik, sepatunya bagus mengkilat, dengan senang kita mengatakan, selamat datang Bapak, apa yang bisa saya bantu? Karena dia pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu bagus. Tapi ada petani yang mungkin dia datang dengan kesederhanaannya, dia pakai celana kolor, pakai sendal jepit. Baru sampai di pintu sudah bilang, Bapak ngapain ke sini kalau cuma begini? Padahal dia adalah seorang petani. Terutama di perusahaan umum ya, ini bisa terjadi. Padahal mereka juga bagian yang harus kita layani. Mereka juga bisa jadi orang yang datang pakai dasi, pakai sepatu mengkilat hanya baca buku sebentar. Selesai. Tetapi si petani yang pakai sendal jepit, pakai celana kolor warna hitam, dia bisa jadi mau membaca sebuah buku bagaimana cara menanam cabai yang baik. Orientasinya berbeda, tetapi manfaatnya pasti yang petani yang mencari buku cara menanam cabai yang baik ini jauh akan bermanfaat karena pengetahuan mereka terbatas tentang bagaimana menanam cabai, bagaimana cara menanam ketimun dan sebagainya. Jadi pemahaman ini yang harus kita tanamkan kepada Bapak dan Ibu, terutama yang di perpustakaan umum itu sangat-sangat unik sekali memberikan pelayanan kepada mereka. Kalau teman-teman yang di perpustakaan perguruan tinggi mungkin karakter penggunanya sudah jelas, kadang-kadang intelektual ya. Tetapi perpustakaan khusus juga demikian, penggunanya juga sangat khusus, jadi kadang-kadang sudah sedikit memahami, tapi perpustakaan umum itu nggak gampang. Jadi kalau kita yang bekerja di perpustakaan umum memang harus betul-betul bagaimana bisa belajar tentang psikologi pengguna. Nah, nanti ada satu session khusus bagaimana tentang psikologi seorang pengguna perpustakaan. Masyarakat juga berhak mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan. Jadi masyarakat boleh jadi mengusulkan, ini terutama di perpustakaan umum ya. Terus masyarakat juga bisa mendirikan dan atau menyelenggarakan perpustakaan. Ini diperbolehkan. Dan berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi. Nah ini Bapak dan Ibu, di poin D ini penting. Para pengguna perpustakaan di lingkungan kita, dia juga punya peran dalam pengawasan dan mengevaluasi bagaimana kinerja kita. Ya. Nah, bagaimana caranya Bapak untuk ingin tahu, ini Pak Ketut, kerja saya udah bagus belum ya kerjanya ya? Bapak bikin angket Pak, bikin kuesioner atau kuis yang disebarkan kepada para pengguna, tanyakan kepada mereka apa kekurangan kita, apa kelebihan kita dalam melayani. Dan saya sering melakukan itu dan saya dikritik biasa saja. Karena apa? Dengan adanya kritikan dari hasil kuesioner yang kita berikan, kita akan perbaiki. Itu menjadi program kegiatan di tahun berikutnya. Oh, ternyata hasil dari angket yang saya sebar, ternyata kami, bagian SDM-nya nih sering marah-marah nih misalnya. Berarti Pak Ketut nanti bikin tahun depan bikin kegiatan bagaimana meningkatkan SDM bagian layanan. Jadi kan enak, ada dasarnya Pak. Jadi semuanya ini bisa dibangun oleh kita sesuai dengan kebijakan yang mau kita arahkan. Nah ini teman-teman di perpustakaan umum, terutama di daerah terpencil, masyarakat di daerah terpencil terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
Bapak dan Ibu paham ya, ada daerah-daerah terluar di Indonesia yang kadang-kadang masih butuh sentuhan-sentuhan kita. Mungkin Pak Kusnan yang ada di perguruan tinggi sering melupakan, Pak. Ada banyak saudara kita di perbatasan yang butuh sentuhan kita. Ini sebagian besar di kota-kota besar ya. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang di perpustakaan umum, di daerah, di wajah-wajah terdepan Indonesia, ada banyak orang-orang yang di sana yang masih butuh bahan-bahan bacaan yang mungkin sangat dibutuhkan di dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman tentang masyarakat Indonesia. Saya pernah datang di sebuah perbatasan di Papua dengan Papua Nugini. Ada masyarakat di sana, melihat sobekan koran aja mereka baca. Karena saking jarangnya koleksi yang bisa dibaca. Jadi kadang-kadang saya bilang, aneh kalau orang bilang Indonesia minat bacanya rendah. Bukan rendah, tapi karena memang mau dibaca sudah habis. Kalau orang di Jakarta mungkin nggak ada masalah, tapi Bapak dan Ibu, ada di sini yang dari Papua nggak peserta ini? Pak Ketua ada? Pak Ketua siapa? Siap, Pak Yoyo. Ada Pak dari Papua Pak? Kebetulan nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya, oke. Oke. Nah, tapi ada yang dari Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia? Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat? Nggak ada ya Pak? Di bagian Sepertinya Jawa ya? nggak ada. Sulawesi, Pak. Sulawesi ya, kita termasuk bagus-bagus ya. Tapi kalau kita di daerah perbatasan Pak Taufik, itu kita betul butuh orang-orang yang jiwa pelayanannya cukup tinggi. Dan ini harus menjadi sebuah kebijakan kita bahwa suatu saat Pak Taufik diminta menjadi tenaga grup diskusi bagaimana mengatasi tentang kelangkaan koleksi di daerah-daerah perbatasan. Ini menjadi masukan bahwa memberikan layanan kepada mereka adalah sesuatu yang sangat nilainya sangat tinggi. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu, di yang ketiga, di ayat 3, masyarakat yang memiliki cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan keterbatasan masing-masing. Bapak dan Ibu mungkin yang hadir di ruangan ini, di ruang pertemuan ini, tidak ada yang berasal dari perpustakaan khusus yang di bawah naungan Departemen Sosial ya. Jadi mungkin tidak akan merasakan kesulitan lah menghadapi orang-orang yang tapi ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang sekarang menjadi binaan Departemen Sosial. Mereka juga butuh dilayani oleh kita. Ada yang dari UIN Jogja? Ada nggak dari UIN Jogja? Di sana ada salah satu sudut baca yang khusus untuk mereka-mereka yang mahasiswa atau masyarakat umum yang kurang beruntung. Ada yang dari braille, ada yang dari agak sedikit lemah di mental, ada yang matanya tidak bisa melihat dan sebagainya. Mereka juga butuh informasi dari kita. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mencoba untuk melayani yang seperti itu. Dan ini juga menjadi tantangan sebagai seorang petugas perpustakaan. Jadi jangan menganggap bahwa layanan perpustakaan itu yang fine-fine aja selama ini. Pokoknya orang datang ke kita, layani sudah selesai. Tidak. Ternyata kita juga harus kayak di tempatnya Pak Taufik, perguruan tinggi ya. Kan kalau misalnya ada mereka-mereka mahasiswa yang, ya ini mungkin belum ada di tempatnya Pak Taufik, tapi kalau di UIN juga sudah ada. Ada mahasiswa yang memang memiliki kelainan yang fisik kurang beruntung lah ya. Tapi mereka tetap diberikan layanan yang sebaik mungkin. Jadi mereka juga punya program aplikasi khusus untuk mereka. Ada laptop buat mereka, komputer yang buat mereka, dan itu perumahannya pun terpisah. Tapi mereka bisa memperoleh dengan senangnya. Saya udah datang melihat sendiri bahwa mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini pun mereka nyaman betul di situ. Saya dialog dengan mereka, bagaimana rasanya dengan kondisi fisik yang mungkin tidak beruntung, tapi mereka bisa menampilkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Jadi hal-hal semacam ini menjadi tantangan kita semua, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting. Nah, di bagian layanan di pasal 14 dikatakan di ayat 1 bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Nah, ini Bapak dan Ibu. Layanan prima ini seperti apa sih sebetulnya? Ini sebenarnya sudah disampaikan mungkin sama teman-teman yang lain. Ada pendapat Bapak dan Ibu yang dimaksud layanan prima apa sih sebetulnya? Silakan raise hand. Ya Pak, Ya, silakan. layanan prima adalah layanan cepat, tepat, mudah, dan sederhana Pak.
cepat, tepat, mudah, dan sederhana. Oke, itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang diminta oleh si pemustakanya, ya, cepat, sederhana. Tapi juga ada definisi baru, Pak Muhammad, boleh tahu Pak, dari UIN mana Pak ini Pak? UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Pak. Oh, dari Bengkulu, oke, good. Jadi gini Pak Muhammad, jadi yang kita sudah mulai ada pergeseran pendapat. Kalau yang namanya layanan prima itu sekarang sudah mengarah pada service excellent. Jadi kalau saya minta 1, Bapak kasih 2, Pak. Nah itu, ya. Kalau hanya prima biasa itu standar, saya minta 1, Bapak kasih 1, selesai sudah Pak. Itu belum prima Pak. Ini perkembangan ya, perkembangan dari sebuah teori ya. Jadi kalau misalnya Pak Muhammad ada mahasiswa bilang, Pak, saya mau cari buku tentang, kalau UIN kebanyakan hukum agama mungkin ya. Saya mau tentang misalnya hukum waris versi agama Islam misalnya gitu ya Pak ya. Nah, Pak Muhammad sebagai seorang pustakawan, kalau oh ya ada bukunya, si mahasiswa bilang, saya maunya karangan Pak Muhammad Yusri saja, nggak mau yang lain. Pak Muhammad bisa menawarkan, ini ada juga kok buku yang bagus tentang hukum waris Islam, karangan Pak Taufik. Nah, Pak Muhammad dia cerita, jadi di samping karya saya, ini ada juga buku tentang hukum waris yang ditulis oleh Pak Taufik. Tawarkan mereka Pak. Apalagi, oh iya ini ada juga ada satu lagi yang dibuat oleh Ibu Indah. Nah, jadi Pak Muhammad itu sudah bisa menawarkan yang diminta 1. Tetapi Pak Muhammad bisa beri 3 atau 2. Ini prima, Pak. Just, pasti masih bilang, waduh Pak Muhammad keren juga ya. Makasih Pak Muhammad karena saya sudah dibantu. Padahal saya butuhin 1, tapi Pak Muhammad karena orang pustakawan bisa memberikan yang lebih dari apa yang dibutuhkan, menjadi, namanya istilahnya gini, minta X, Bapak kasih X plus 1. Minta X lagi, Bapak kasih X plus 2. Bayangkan Pak, kalau Pak Muhammad datang ke sebuah perpustakaan, minta X, Bapak dikasih X plus 1. Pasti merasakan, waduh, luar biasa ternyata. Yang tidak pernah saya ketahui, tapi hari ini saya diberikan oleh petugas perpustakaan, oh ternyata ada juga ya buku karangan Pak Taufik yang menulis tentang hukum waris Islam. Dan selama ini mungkin si mahasiswa itu belum tahu. Tapi kan Pak Muhammad tahu karena sudah mengolah buku dari yang management knowledge, awal membuat klasifikasi, katalogisasi. Inilah pentingnya Bapak dan Ibu, wawasan seorang petugas layanan menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemustakanya. Nah, jadi memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan pemustaka. Yang kedua, lihat kedua, setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. Nanti Bapak dan Ibu lihat ya di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang SNP, Standar Nasional Perpustakaan. Pasti Bapak dan Ibu sudah membacanya semua, karena itu memang menjadi satu hal yang wajib diketahui oleh kita pada waktu akan menerapkan tata cara layanannya, mulai dari koleksinya, sarana prasarananya, dari SDM-nya, penyelenggaraannya, inovasinya, itu akan menjadi sebuah penilaian. Jadi tata cara layanan pun akan disesuaikan dengan tempat di mana Bapak dan Ibu bekerja. Tepatnya Bu Elvi karena sekolah akan berbeda dengan tempat-tempatnya Pak Husnan, karena perguruan tinggi dengan Pak Taufik berbeda. Karena audiennya pun berbeda. Dengan Pak Ketut juga akan berbeda. Dengan Pak Aji juga berbeda. Kenapa? Ya karena memang audiennya berbeda-beda. Oleh sebab itu harus dipahami betul. Nah, ini nanti bisa menjadi bahan kajian oleh Bapak dan Ibu, agar supaya ke depan layanan di perpustakaan Bapak dan Ibu akan semakin baik dan semakin baik. Di ayat 3, setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini, saya yakin seluruh peserta diklat ini perpustakaannya sudah menggunakan sarana teknologi informasi dengan komunikasi yang baik. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Ya. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang teknologi informasi, tidak mungkin kita hindari. Mungkin kalau yang umurnya sudah di atas 60 tahun, yang di atas 50 tahun mengatakan, waduh Pak, dengan teknologi ini semakin membuat saya bingung, ribet bawaannya. Itu versi yang 50 tahun ke atas. Tapi bagi versi yang 50 tahun ke bawah, dengan adanya teknologi informasi saya semakin mudah bekerja. Tapi juga jangan lupa bahwa manusia tetap manusia yang butuh sikap
pada waktu proses pelayanan. Karena kalau semua baik teknologi informasi kan kaku-kaku saja. A ya A, B ya B, selesai. Ya. Tapi kalau masih ada kemanusiaannya pasti kan di di industri 4.0 kan maunya semua serba mesin. Ini sekarang kembali kan industri 4.5 kembali ada tambahan satu lagi, sosial, kemanusiaan tetap dimunculkan. Nah, di ayat 4, layanan perpustakaan sebagaimana pada ayat 1 dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Lagi-lagi orientasinya adalah kepada pemustaka. Ya, jadi proses meningkatkan layanan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pemustakanya. Kalau di perguruan tinggi pasti akan melibatkan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Di perpustakaan khusus pasti akan mengacu kepada tujuan lembaga perpustakaan khusus itu. Lembaganya bertugasnya apa? Disesuaikan ya, kayak temannya Pak itu kan PPATK kan. Pasti akan, oh iya nih yang saya perbanyak buku tentang apa? Harus Pak Putut tidak bisa mengadop punya Pak Aji. Diskusi boleh, tapi jangan mengadop. Karena kalau mengadop yang koleksinya Pak Aji pasti jauh berbeda dengan punya Pak Putut. Karena kalau kita mengadop, karena saya teman dekat misalnya. Kan ini ada contoh ya. Ini contoh saja, jangan ditiru. Saya pernah datang di sebuah perpustakaan sekolah tinggi pariwisata. Tetapi kepala perpustakaannya adalah seorang lulusan manajemen akuntansi. Jadi pada waktu saya survei ke lokasinya, 80% tentang buku akuntansi. Padahal itu sekolah tinggi pariwisata. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu? Kalau kayak gini nih Pak, karena saya kan background-nya akuntansi. Jadi buku-bukunya sebagian besar yang saya koleksi tentang ini. Padahal dia bertugas di perusahaan sekolah tinggi pariwisata. Gimana nih Pak Taufik kalau ada yang seperti ini? Siap, Pak. Gimana Pak? Gimana, Pak, tadi, Pak? Ya, ini misalnya sekolah tinggi ilmu pariwisata, tetapi koleksinya 80% mengenai akuntansi karena kepala perpustakaannya lulusan manajemen akuntansi. Nah, ini pernah terjadi Pak yang semacam ini. Apa yang akan Bapak lakukan kalau komentar Bapak dulu deh. Komentarnya apa kalau ada perpustakaan seperti ini? Ya, semestinya perpustakaan itu mengacunya baik koleksi kemudian sarana prasarana dan sebagainya itu bermuaranya atau dasarnya dari kebutuhan pemustakanya. Ya. Kalau perguruan tinggi silabusnya jurusan ini apa dan sebagainya itu dulu Pak. Itu seharusnya seperti itu. Tetapi kalau memang ada yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita sebagai pustakawan karena memang itu kebijakan dari pimpinan, paling tidak kita tetap memberikan layanan prima, Pak. Ya. Dalam artian mungkin koleksi kita oke, itu semuanya koleksi akuntansi, tetapi yang pustaka kita untuk ke pariwisata jurusannya. Kita tetap melayani meskipun kita tidak mengarahkan atau mungkin ada beberapa koleksi yang akuntansi yang mengarah atau setema atau yang bisa dikaitkan dengan pariwisata itu satu. Tapi sebagai pustakawan seharusnya lebih kreatif dalam artian bisa memberikan informasi atau mencarikan informasi di tempat lain dalam bentuk digital, bisa perpustakaan tersebut bekerjasama dengan perpustakaan lain. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh pemustaka kita, meskipun koleksi yang dibutuhkan tidak ada di tempat kita, itu tetap bisa kita berikan layanan yang prima juga. Oke, apalagi sekarang zamannya adalah IT, digital, kita tentunya perpustakaan itu seperti ITS Bapak, mohon maaf saya di ITS, itu memang pengadaan sekarang ini itu tidak ada dana untuk pengadaan koleksi secara hard. Tetapi pengadaan koleksi
yang secara digital, e-jurnal, e-book itu dilanggan setiap tahun yang menghabiskan dana 4M lebih, Bapak. Oke. Jadi itu yang mungkin bisa kita tawarkan kalau memang koleksi yang ada di tempat kita tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu paling enggak, Pak. Baik, makasih Pak Taufik. Jadi Oke. walaupun kondisi apapun yang ada saat ini, karena misalnya ada yang baru bergabung di perpustakaan, tapi kita sebagai orang layanan harus bisa memberikan solusi terbaik. Jadi tetap jangan menyalahkan kepada pihak yang sedang memimpin bahwa koleksinya kok kenapa mesti banyakkan seperti ini. Tapi bagaimana kita mencari solusi agar pada waktu pemustaka datang ke tempat kita dengan koleksi yang ada seperti itu, sikap kita bagaimana menjelaskan kepada mereka agar mereka tidak terlalu kecewa dengan apa yang kita miliki. Karena itu kan nanti ranahnya berbeda. Tapi kita sebagai orang layanan harus bisa memberikan jawaban kepada para pemustaka, oke, barangkali ini belum sampai selevel itu, tapi kita harus punya strategi bagaimana memberikan layanan yang terbaik dengan cara memberikan informasi kepada mereka yang sejelas-jelasnya, tetapi juga mereka tidak terlalu kecewa. Kecewa boleh, tetapi mereka akan merasa puas bahwa saya sudah dilayani dengan baik oleh Pak Taufik, padahal koleksinya mungkin belum sekuat yang diinginkan. Tapi karena petugas layanan sudah cukup baik, akhirnya mereka merasa, oke, thank you Pak Taufik, bahwa yang saya cari memang belum ada, tapi Pak Taufik sudah ngasih solusi. Oh, sebaiknya saudara cari di perpustakaan ini, A, B, C, D, karena koleksi di sana mungkin akan sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Oleh sebab itu, orang layanan harus selalu punya jejaring yang luas. Tidak bisa orang layanan hanya bangga dengan tempat kerjanya sendiri saja. Karena tidak ada satupun perpustakaan yang koleksinya lengkap. Pasti kita tetap membutuhkan jejaring dan berkomunikasi dengan teman-teman lain di perpustakaan. Kalau peserta ini berapa semuanya Pak Taufik? Kalau sesuai di grup Bapak itu sekitar 35 atau 36. Oke, berarti Pak Taufik sekarang sudah punya jejaring dengan 36 Siap. teman baru. Iya, teman Ini akan baru. menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, suatu saat Pak Taufik ikut diklat lain lagi, bergabung lagi, dan semakin banyak ikut diklat, banyak jejaring-jejaring yang kita peroleh, dan ini menjadi modal buat kita proses pelayanan kepada teman-teman di lingkungan kita mana bekerja. Ya. Jadi memang harus begitu. Orang layanan itu harus punya jejaring yang luar biasa. Ya, Bu Agustina juga demikian. Bu Agustina harus mulai bahwa, apalagi ini fakultas kedokteran ya, Bu Agustina ya. Nah, pasti koleksinya anytime kalau Pak Taufik butuh tentang informasi kedokteran, tinggal kontak Bu Agustina. Bu Agustina, kami butuh ini nih, gimana? Nah, Bu Agustina kan bisa mengedukasi mereka-mereka yang berkaitan dengan koleksi-koleksi kedokteran yang ada di fakultasnya Bu Agustina. Jadi masing-masing kita ini punya kelebihan kok. Ya. Pak Taufik di fakultas apa Pak Taufik? Atau di pusatnya? Saya di pusatnya, Pak. Pusat. Berarti Pak Taufik juga akan membawai beberapa rekan-rekan di fakultas ya. Jadi iya, berarti kan yang fakultas kan Pak Taufik juga harus ada jejaring juga dengan mereka, karena dengan Pak Taufik di pusat ini akan menjadi sentralnya orang bertanya kalau ada fakultas ini, oh iya ya, ketemu Pak Taufik aja di pusat, mungkin beliau bisa bantu. Nah, hal kayak gini kan sering Pak. Ya. Saya bertahun-tahun di layanan, saya merasakan betul jadi kadang-kadang kita di tengah jalan bertemu dengan orang yang saya tidak kenal, tapi mereka negur, Pak, Bapak dulu yang di perpustakaan ya, gitu. Kan ini sesuatu yang sederhana, tapi itu bisa terjadi di kita. Itu terjadi di saya juga, Pak. Ya, jadi kayak gini memang menarik sebetulnya. Tapi kalau kita suka marah-marah ya terkenal gitu kayak Bu Fitri tadi. Wow, sudah unfall duluan pokoknya. Wah, Bu Fitri ketemu dengan, oh ini Ibu yang suka marah-marah dulu sama saya gitu kan, nggak enak juga. Dan itu bisa terjadi di kapanpun dan dimanapun. Jadi ini penting ya buat kita semuanya. Kita lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu. Nah, di ayat 5, layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional untuk melayani kepada pemustaka. Kembali lagi sama, itu ya. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan. Nah, ini tadi Pak Taufik. Jadi kita ingin ada jejaring, ya. Jadi supaya kalau di Perpusnas itu sudah ada namanya Indonesia One Search. Ada yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah bergabung semua?
Syukur kalau Ya, sudah Pak. semua di One Search, teman-teman yang belum silakan bergabung supaya kita bisa berbagi. Kalau kita butuh informasi buku A ada di mana, buku B ada di mana, kan bisa saling kita share nanti ke depannya. Terutama teman-teman dari perpustakaan khusus ya, ini supaya koleksinya nambah gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar di tempatnya bekerja, tapi ada informasi lain yang bisa kita peroleh. Kayak temannya Pak Wahyu bisa dengan BPHN itu kan juga banyak sekali buku tentang hukum di Indonesia yang saat ini menjadi terbaik masih ya. BPHN di Indonesia itu menjadi salah satu sumber buku tentang hukum dari zaman kolonial sampai hari ini, ada semua di sana. Jadi Pak Wahyu juga harus punya jejaring dengan teman-teman di BPHN, karena suatu saat kalau orang sudah percaya dengan Pak Wahyu, nanti Pak Wahyu yang mencarikan malah. Pak, bantu saya ya Pak. Iya. Pak Taufik juga gitu. Pak, bantu saya Pak Taufik ya, saya butuh ini. Kita wawasan kita sebagai seorang pelayan di perpustakaan sudah oke. Terus ini ada Bu Neni ya, Bu Nani Astuti dari Tegal, apa ini UPS? Apa Bu? UPS itu apa Bu? Ya. Universitas Pancasakti Tegal. Ini negeri juga ya Bu ya? Swasta, Pak. Swasta. Iya. Jadi jurusannya banyak Bu di sana. Ada 7 fakultas. Jadi Terus banyak. andalannya fakultas yang paling terkenal biasanya apa? Fakultas Hukum. Nah, kan hukum nih tadi bisa kerjasama dengan Pak Wahyu nih Bu. Oh iya. Nah, hal kayak gini penting supaya nanti Bu Nani kalau ada kesulitan tentang koleksi ke Pak Wahyu dan sebagian. Seperti itulah Bapak dan Ibu, supaya ada komunikasi yang baik. Ya, Bu Nani ya. Supaya nanti tidak gini, jangan sampai menampakkan diri kita di depan pemusaka bilang, oh saya nggak tahu gitu. Ya, kan Ya, ada ya Pak Taufik ya, kadang-kadang teman-teman kita yang masih baru di perpustakaan ditanya, Bu, saya mau cari buku ini, cari aja sendirilah, saya nggak ngerti itu. Aduh, bayangkan kalau gini jawaban pustakawannya. Iya ada Pak. Ada, kita di tempat kita juga ada Pak yang kayak gitu. Nah, itu juga tergantung dari karakter Pak. Nah, ya, Pustakawan yang lama juga masih ada seperti itu. Oleh sebab itu gini Pak Taufik, jadi untuk memilih seorang yang di petugas layanan itu nggak gampang. Jadi selektif betul. Jadi gini ya, saya punya strategi gini. Saya selalu bilang begini, kalau Bapak dan Ibu punya kawan yang nggak punya senyum, jangan taruh di pelayanan deh. Simpan di pengolahan. Ya, ini candaannya kita Pak. Jadi kalau ada pegawai nggak punya senyum, nggak ramah, jangan ditempatkan di bagian pelayanan, tapi tempatkan di bagian pengolahan. Kenapa Pak gitu? Karena orang pengolahan kan nggak perlu senyum-senyum kan. Orang pengolahan tuh butuhnya kan yang angka-angka pasti, nomor klasifikasi yang pasti, ya, deskripsinya pasti. Karena kalau orang yang gini ya Pak, orang yang ramah-ramah ditempatkan di pengolahan, nanti nomor klasifikasinya kacau nih. Menurut saya begini sambil ketawa-ketawa, ini bukunya ada kata cinta, saya masukin novel. Padahal itu cinta tentang literasi keuangan. Jadi hati-hati Pak Taufik sebagai nanti calon kepala perpustakaan semua ini, memilih orang yang menjadi teman di bagian layanan cukup hati-hati. Kalau saya dulu Pak di swasta, perusahaan saya di swasta, saya pasang cermin Pak sebelum masuk ruang kerja. Dia lihat dulu dirinya. Kalau dia dari rumah sudah cemberut, saya simpan, nggak boleh ke layanan dulu. Jadi saya selalu bilang, Ibu hari ini ada masalah nggak di rumah? Tadi Pak anak rewel, bandel banget. Oke, Ibu jangan ke layanan dulu ya, Ibu di belakang dulu. Nanti kalau sudah agak segar, udah fresh, boleh ke depan. Karena kalau hal-hal semacam ini kecil Pak, tetapi itu dampaknya luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sebagai kepala perpustakaan nanti kalau mau menempatkan orang di bagian layanan, ada teorinya, ada strateginya khusus. Tadi yang Pak Taufik bilang ada karakter khusus yang harus. Jadi, tapi juga nanti ada yang suka over ya Pak ya. Gini contoh, orang layanan tuh ada yang suka over karena komunikasinya jago banget, akhirnya ngobrol sama pengunjung berjam-jam. Ada loh, itu pengalaman Pak. Jadi dia ngobrol berjam-jam sama pengunjung sampai pengunjung yang lain nggak terlayani. Ada Pak, saya mengalami sendiri. Nah kalau yang seperti itu kami training dulu, Bu. Ibu punya kelebihan yang sangat luar biasa dalam hal komunikasi. Besok Ibu jadi pembicara ya di diskusi kami gitu. Oh bisa dia bisa berjam-jam ngomong sama satu orang gitu. Tapi saya manfaatkan, bukan saya marahin, tapi saya justru mereka jadi pembicara. Nah, ada diskusi, saya duduk di situ mendengarkan mereka Ibu itu bicara, dan mereka
secara perlahan dia akan mengurangi komunikasi dengan, jadi sudah mulai membatasi bahwa dia nggak ngobrol, ya ngobrol seperlunya, bukan yang seperti biasanya kalau orang untuk memotong pembicaraan aja setengah mati susahnya Pak Taufik. Jadi kadang-kadang sampai saya bilang gini, saya sampai WA kawan saya, tolong telepon saya dong biar saya bisa menghentikan pembicaraannya dengan yang bersangkutan. Itu karena di layanan itu dia over banget itu, melayani satu orang aja menjadi favorit dia. Nah, ini juga ya. Mungkin ada di Bapak Ibu ada pengalaman nggak yang semacam ini? Kita berbagi pengalaman di layanan supaya ini pengalaman yang kita alami tidak terjadi pada tempat yang lain. Silakan Bapak dan Ibu, kita waktunya kan hanya tinggal 20 menit lagi, mau sharing tentang suka dukanya Bapak dan Ibu di bagian layanan. Tapi intinya gini Bapak dan Ibu ya, bahwa kebijakan layanan di Indonesia hari ini sudah mulai berorientasi pada tadi Pak, yang 10, 20, 70. Tambah satu lagi yaitu berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan hadir di tengah-tengah masyarakat agar sudut pandang mereka berubah bahwa perpustakaan punya peran bagaimana bisa meningkatkan daya kreatif mereka sehingga mereka berubah cara sikapnya setelah membaca koleksi di perpustakaan, bisa menghasilkan sesuatu inovasi yang baru. Jadi sekali lagi bahwa di era saat ini dengan tema perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi dia bisa menjadi tempat untuk berkegiatan yang lain, tempat diskusi, tempat pelatihan-pelatihan khusus, misalnya pelatihan menjadi public speaking, pelatihan tentang pemasaran-pemasaran dengan era digital saat ini, pelatihan tentang membatik, pelatihan tentang cocok tanam dan sebagainya melalui petugas-petugas layanan di perpustakaan. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik oleh kita kalau kita memang concern mau meningkatkan layanan kita terhadap masyarakat. Saya izinkan sekarang Bapak dan Ibu yang mau share pengalaman berkaitan dengan proses di layanan di tempat Bapak dan Ibu. Raise hand dulu yang mau berbagi, silakan. Ya Pak, mohon maaf. Silakan Bapak dan Ibu, kita berbagi. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang merasa belum pengalaman dan sebagainya, tapi mari kita sama-sama memperbaiki tentang layanan di perpustakaan kita saat ini. Ya, silakan Bu Indah dari Erlangga. Oh iya, bagus ini Erlangga ya. Silakan Bu Indah. Iya Pak Yoyo, terima kasih sebelumnya. Saya dari Universitas Erlangga. Suaranya nggak kedengaran Bu Indah. Iya, halo. Kurang kuat. Halo Pak Yoyo. Ya, masih belum Bu. Masih belum ya? Belum. Halo Pak Yoyo, sudah dengar? Mohon maaf. Mana Pak Taufik, di saya kok lembut sekali. Apakah suaranya Bu Indah lembut? Mungkin kurang dekat Mbak Indah ke mikrofonnya ya. Atau memang suaranya lembut ya barangkali ya? Iya. Ya, halo. Silakan Bu Indah. Iya. Jadi saya pernah. Oh ini kayaknya sih faktor Bu Indah kurang. Bu Indah pakai headset ya? Iya. Coba dilepas headsetnya mungkin barangkali. Silakan Bu. Ya, Pak Yoyo. Ya, sudah. Berada di bagian pengolahan. Ya. Saya bekerja itu berada di bagian pengolahan. Kemudian waktu itu saya ini menerima hari akhir. Ya. Di situ saya beberapa user atau pengguna dari berbagai ini Pak ya, kalangan yang mohon maaf waktu itu ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada profesor ataupun seorang advokat. Ya. Waktu itu saya hanya berkata, mohon maaf karena lembaran yang saudara berikan kepada kami bisa kami terima. Alasannya karena ada beberapa tanda tangan dosen pembimbingnya yang belum bisa dipenuhi oleh user itu tadi. Itu memang seorang advokat beliau. Waktu itu memang saya berusaha untuk membantu beliau, tapi beliau yang kurang respect atau gimana ya Pak ya. Kenapa sih perpustakaan harus mempersulit kami? Gitu. Saya nggak mau, saya bukan mempersulit Bapak. Cuma saya ingin melakukan kebijakan yang ada di perpustakaan. Sama
halnya saya ketika ini Pak, orang kedokteran juga sama. Waktu itu saya juga saya sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian akhirnya saya di situ kan akhirnya mau ya Pak ya, bagi saya apa namanya jahat. Padahal saya kan tujuannya itu baik karena beliaunya itu sudah menyerahkan, namun tanda tangan dosennya itu dipalsu Pak. Oh, iya. Palsu. Mohon maaf saya belum bisa nerima karena ini sepertinya dengan karikatur sendiri dia ngotot, tapi akhirnya lama kelamaan beneran gitu loh Pak. Tahu, jadi akhirnya sama orang FK fakultas kedokteran itu langsung dicabut, suruh ngambil gitu. Akhirnya saya juga ya itu tadi saya dipanggil dan pimpinan. Jadi beberapa di situ saya diem. Padahal saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik apapun itu. Saya sudah ngomong enak, tapi nyatanya ya mereka menganggap saya jahat, terus saya harus gimana ya, mau kalau mau diletakkan dimanapun ya saya bilang gitu. Ya. Ya Bu Indah, ini menarik sekali dan itu bisa terjadi pada siapapun juga ya, bukan hanya sama Bu Indah ya. Jadi kami juga pernah lah mengalami yang semacam itu. Sekali lagi bahwa kalaupun mereka dengan sikap-sikap yang seperti tadi dikatakan kurang berkenan menurut versi kita, tetapi kalau kita masih bisa memberikan penjelasan yang jelas, baik dan teratur, terukur, pasti anytime Bu Indah, orang-orang seperti itu akan bertemu kembali dengan kita dengan mengatakan thank you. Awalnya memang selalu marah-marah, tetapi next time dia bisa akan bertemu kembali dengan kita mengatakan terima kasih ya Bu Indah. Dulu sempat saya marah, tapi ternyata hari ini saya baru. Biasanya gitu Bu. Tetap kita memberikan yang terbaik buat siapapun juga. Oke, ada lagi? Silakan, kita bebas berpendapat. Pak, Ya. saya mau sedikit berbagi. Oke, Pak Yusrizal ya. Ya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya hampir sama kayak Bu Indah tadi. Sebenarnya saya di bagian layanan sirkulasi, tapi merekap juga melayani di bagian bebas. Nah, kebetulan pada saat itu beberapa bulan yang lalu saya mendapat pengunjung yang saya belum kenal Bapak ini. Memang tidak ada perbedaan kenal ataupun tidak. Ya. Hanya saja Bapak tersebut, pustaka tersebut maksud saya, dia mengambil studi di kampus saya, jenjang doktoral. Dia ingin melakukan bebas pustaka. Hanya saja memang beberapa persyaratan belum lengkap. Nah, dari itu saya tidak bisa menerima atau menandatangani surat bebas pustakanya, dan sudah saya lakukan dengan kepala divisi juga bahwa gimana Pak dengan Bapak ini, apakah kita terima atau tunggu dulu sampai suratnya lengkap. Kata kadip saya tunggu dulu. Nah, saya nggak tahu ternyata Bapak ini adalah salah satu pejabat di institusi sebelah. Yeah. Akhirnya saya cukup rumit Pak. Saya di sidang istilahnya Pak. Yeah. Nah, itu cukup yang membuat saya kayak di layanan. Ya saya hanya menerapkan yang namanya kebijakan layanan. Siapapun itu, mau kenal ataupun tidak, ya harus sesuai prosedur. Walaupun di sebelah si pemustaka Bapak adalah salah satu pemangku kebijakan, ketika berada di rumah saya istilahnya, ya ikuti aturan yang berlaku di rumah saya. Hanya saja mungkin saya nggak tahu, mungkin yang pemangku kebijakan di tempat saya juga pengennya yang seperti ini dilancarin aja. Tapi karena ketidaktahuan saya juga, kedua karena ada kebijakan tadi saya menerapkan itu, harusnya tidak ada yang menyalahkan tindakan saya. Cuman agak sedikit, ya ternyata jadi pelayanan masyarakat itu nggak segampang itu ternyata. Pak. Seperti itulah Pak kejadian beberapa waktu lalu. Kedua, karena memang saya cukup yang paling muda Pak di kantor gitu. Memang yang paling muda, jadi menghadapi yang usia yang di atas saya agak sedikit segan karena mau melakukan kebijakan kita yang bersangkutan orang yang ya kita tahu lah berbagai macam karakter Pak. Seperti itu Pak. Itu Pak.
Ya, makasih Pak Yurizal. Memang ini fakta Pak. Kami juga mengalami hal semacam itu. Tapi itu pengalaman saya waktu saya baru-baru jadi pustakawan juga ya. Jadi dimaki-maki orang kami udah biasa Pak. Jadi yang sempat dilaporkan kepada pimpinan sampai ya seperti tadi Pak Yurizal. Tapi saya mengatakan ya kalau memang nanti kata-kata yang dari pimpinan saya mengatakan itu boleh, saya siap memberikan informasi pada yang bersangkutan. Tetapi ya sekali lagi bahwa kami sudah menyampaikan peraturan-peraturan yang kami miliki, tetapi kalau namanya kebijakan kan pasti tidak dalam peraturan, Pak. Kebijakan itu kan nyebrang dari sebuah peraturan. Tapi balik lagi bahwa hal semacam ini butuh kita, tugas layanan ini, bagaimana tetap menerima apapun sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, bisa menarik, bisa tidak menarik. Tapi kalau kita presentasikan biasanya yang menarik lebih banyak daripada yang tidak menarik, Pak. Itu sudah hukum alam. Kalau orang-orang yang tidak menarik itu kan biasanya karena orang baper istilahnya ya, tapi itu menjadi bagian seni dari kita. Bahwa kalau anytime saya ketemu dengan orang baperan sudah biasalah mengatasi itu. Kalau kita nggak pernah mengalami itu Pak Yus, nanti akan marah-marah terus bawaannya. Tapi kalau Pak Yus sudah pernah mengalami orang yang baperan, pengusaha yang baperan itu, suatu saatnya bertemu lagi, oh ya sudahlah, kita akan seperti biasa. Bu Indah juga gitu, suatu saat bertemu dengan orang seperti itu. Dan kami sering bertemu dengan orang yang semacam itu, tapi ya alhamdulillah setelah sekian periode mereka sudah selesai dengan jabatan yang sangat luar biasa. Kadang ketemu di jalan, dulu ya pernah saya marahin ya. Dia yang berkata seperti itu Pak. Dulu yang pernah saya marahin ya. Ya akhirnya cair juga. Ya, nah seperti itu Pak. Kan kalau ini ada kadang lucu kadang-kadang gini Pak. Ada peristiwa yang membuat kita menjadi dikenal tuh karena ada peristiwa nggak enaknya. Kalau yang enak-enak tuh kita nggak dikenal Pak. Karena dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang nggak enak, itu kadang-kadang menjadi teringat oleh kita dan itu menjadi di endingnya bisa menjadi sebuah peristiwa yang menarik buat kita, tapi juga pelajaran buat kita semua. Makasih Pak Yus sudah berbagi, Bu Indah. Masih ada lagi? Oh, Bu Fitri, silakan. Ayan nih Bu Fitri tadi. 5 minutes. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Berkaitan dengan arah kebijakan Perpus yang berbasis inklusi sosial tadi, nah kami itu mempunyai kendala di layanan yang akhirnya mungkin berpengaruh ke beberapa hal ya, di beberapa hal untuk kaitannya dengan pengembangan, yaitu keterbatasan tempat Pak. Jadi lokasi kami itu hanya di satu lantai. Kalau melihat ke konsep yang perpustakaan berbasis inklusi sosial, mungkin kami keterbatasnya karena itu untuk koleksi aja kami itu sudah agak kesulitan ketika pengembangan. Kemudian intinya begini Pak, mungkin saran dan masukan dari Bapak bagaimana kami bisa meyakinkan ke lembaga bahwa hal yang seperti ini sudah harus menjadi prioritas di kami. Jadi ketika lembaga membuat arah pengembangan yang kaitannya dengan sarana prasarana, kami yang di perpustakaan juga mendapat perhatian gitu Pak. Bagaimana cara kami bisa meyakinkan itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu Fitri, terima kasih. Jadi memang kalau kita berbasis inklusi sosial, itu ruangan tidak harus menjadi salah satu tempat saja. Bisa di mana saja. Jadi ini dulu ya Bu Fitri dari berbasis inklusi sosialnya. Bu Fitri kan nanti bisa dari SDM-nya. Ya, bagaimana SDM tempatnya Bu Fitri bisa membagikan informasi-informasi kepada masyarakat atau pengguna perpustakaannya dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kalau berbicara tentang sarana prasarana dan tadi Bu Fitri bilang bahwa perpustakaan ini satu ruangan ya. Perguruan tinggi, ruang bacanya mungkin dianggapnya masih kurang ya. Sarannya pun demikian. Bu Fitri harus bikin kajian, Bu. Di dunia akademik perguruan tinggi, itu lebih suka dengan data dan fakta yang melalui kajian. Jadi Bu Fitri bikin kajian, mungkin menyebarkan kuesioner kepada pemustaka, mulai dari koleksinya, sarana prasarananya, SDM-nya. Nanti dari hasil kajian itu kan bisa disimpulkan. Nah, nanti Bu Fitri akan bilang, di kajian, mana yang menjadi skala prioritas untuk perbaikan. Misalnya pertama mau sarana prasarana dulu, tahun depannya lagi nanti dari teknologi informasinya, nanti di tahun berikutnya mengenai anggarannya, tahun berikutnya mengenai SDM-nya, dan sebagainya. Jadi
kita sering ya mendapat kendala itu karena kita bikin laporannya tidak berdasarkan kajian. Tapi hanya suara-suara pribadi yang ditampung dari teman-teman. Misalnya gini Bu Fitri ya, Bu Fitri ngeluh tentang, aduh, kok tempat kerja saya begini banget ya. Bu Fitri hanya bercerita dengan kawannya. Ya. Nanti kawannya juga bercerita dengan kawannya lagi. Nah, kawannya bercerita lagi pada atasannya lisan, hanya lisan, Bu. Akhirnya terjadi apa? Ini Bu Fitri kok ngeluh terus ya? Padahal keluhan itu bisa menjadi ilmiah kalau dalam bentuk kajian. Ya. Tapi kalau keluhan disampaikan secara lisan langsung, pasti pimpinan agak sedikit kecewa biasanya. Ini kok saya punya SDM ngeluh aja kerjaannya. Padahal keluhannya Bu Fitri kalau dalam kajian sama aja sebetulnya. Hanya strategi penyampaiannya yang berbeda. Seolah kalau yang tadi Bu Fitri sampaikan kan hanya bercerita dari teman ke teman ya. Kan suka nih Bu Fitri, kalau lagi jam istirahat ngobrol, aduh kerja di tempat fakultas sana lebih enak ya gitu. Padahal di tempat sana juga belum tentu enak, karena hanya cerita. Tapi kalau kajian, aman Bu Fitri. Mau jelek, mau bagus, mau buruk, Pak ini kajian Pak, bukan suara saya. Nah akibatnya nanti si pimpinan mengatakan, oh iya, ternyata apa yang diusulkan Bu Fitri itu hasil kajian dari data yang sudah diberikan oleh para pemustaka dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademiknya. Jadi Bu Fitri enak mau dimarahin kayak apa ya? Pak itu kan kajian Pak, bukan suara saya. Ya, jadi Bu Fitri tetap harus melakukan sebuah kajian-kajian untuk tim. Dan ini Bu Fitri sudah pustakawan. Ya Pak. Nah itu kan bisa menjadi angka kredit juga, bisa menjadi angka kredit, mulai dari teman yang terampil sampai ke yang pustakawan remaja kan akan mendapatkan nilai semuanya. Mungkin yang nanti yang terampil hanya mengumpulkan datanya, nanti yang muda dia mengolah datanya dan menjadi kesimpulan dari sebuah kajian. Dan ini bisa diberikan kepada pimpinan tempatnya Bu Fitri. Dan apalagi kalau pimpinannya nggak punya background perpustakaan, agak ribet lagi kalau hanya disampaikan. Tapi kalau dengan kajian-kajian yang dilakukan, saya yakin mereka akan membaca dan menjadi rekomendasi penting dalam sebuah pertemuan di forum-forum penyusunan anggaran di tiap tahun ajaran baru biasanya gitu. Gitu ya Bu Fitri. Terus semangat. Terima kasih Pak. Jangan pernah menyerah. Karena Bu Fitri sudah menjadi pustakawan, sudah menjadi profesinya, berarti sudah siap apapun yang terjadi. Thank you Bu Fitri. Ada lagi? Satu lagi. Karena waktunya juga terbatas. Ya, silakan Pak Ketut. Pagi Bapak izin. Ya, silakan Pak. Sekedar informasi, kebetulan PPATK kan perpustakaan khusus ya Pak. Ya. Terus literasi kami juga atau polisi kami tidak jauh dari TPPU sama PPT. Nah, terkait dengan inklusi sosial, kira-kira kiat apa yang bisa kami lakukan biar kami bisa masuk ke inklusi sosial itu Pak? Mohon arahan Pak. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang gini Pak, Bapak sebagian besar geraknya di bidang apa yang paling kuat Pak? Di TPPU Pak, anti-money laundering sama pendanaan terorisme Bapak. Nah ya, jadi kalau seperti itu Bapak lebih banyak mengedukasi masyarakat Pak nanti, jadi melakukan sosialisasi supaya mereka bisa memahami bagaimana hal-hal yang boleh dan tidak boleh di dalam proses yang berkaitan dengan tempat kerja Bapak. Jadi sosialisasi Pak, jadi lebih pada literasinya Pak. Jadi atau bagi mereka yang sudah terlanjur Pak, kan ada juga kan yang menjadi apa ya pasien ya Pak istilahnya ya. Ya. Bapak kan Bapak bisa memberikan sosialisasi kepada mereka juga supaya dari sisi keluarga si pasien itu supaya tidak terpengaruh hal semacam itu. Jadi bisa kalau istilahnya sekarang radikalisme ya apa radikalisasi ya. Siap. Nah itu kan bisa Bapak memberikan kegiatan-kegiatan atau semacam apa ya informasi-informasi yang bisa diberikan kepada mereka-mereka yang memang ya kan tidak semua orang paham Pak. Apalagi kan strategi-strategi untuk mengarah ke situ kan kadang-kadang sifatnya juga agak secret ya. Ya Pak. Tapi kan Bapak dengan pengalamannya di situ kan tahu strategi ini biasanya digunakan oleh si ini seperti ini. Jadi hati-hati kalau ada ini hal kayak gini kan bisa jadi saya juga nggak ngerti loh Pak. Yang selama ini Bapak kerjakan misalnya gitu.
ada hal-hal yang sebenarnya oleh masyarakat perlu diketahui. Tapi kami belum tahu kan Pak. Nah, literasi tentang itu yang Bapak bisa lakukan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa waspada, bisa hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya A, B, C, D. Nah, Bapak nanti poin-pointernya supaya apa, seperti apa. Jadi, atau Bapak mengundang juga boleh. Atau hadir ke tempat-tempat yang mungkin tadi saya bilang yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak. Yang harus ada ada PKS lah, kerjasama dulu dengan lembaga lain yang terkait, bisa nggak sih kami bisa melakukan? Atau Bapak bikin semacam kayak apa ya, leaflet lah atau brosur-brosur apa yang bisa diberikan masyarakat, ya supaya orang bisa baca ini jadi paham. Itu kan juga bisa dijadikan produk di tempat Pak Ketut. Bapak di pusat ya Pak ya? Di pusat Pak, emang Kalau di pusat kebetulan gampang Pak. di daerah nggak ada sih Pak izin. Oh belum ada ya? Siap. Tapi penyuluhannya bisa ya kerjasama dengan tempatnya mana Pak, kalau tempat penyuluhan? Biasa kami ada MOU masing-masing sih Pak, dengan lembaga, dengan keluarga bisa MOU Pak. Ya itu Pak. Jadi dari hasil MOU itulah Bapak bisa terjun ke tempat yang sudah MOU dengan Bapak. Dan ini menarik Pak nanti Bapak jadi akan menjadi salah satu sosok yang, oh iya saya harus mengundang orang PPATK supaya pegawai-pegawai di lembaga kami juga memahami tentang apa yang terjadi di sekitar kita semua. Ya, makasih Bapak. Ya, makasih Pak Ketut. Pak Nariman, tinggal saya akhiri ya, saat jam 9.30. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri pertemuan pada siang hari ini, saya berharap betul dengan Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi bagian penting dari sebuah kegiatan di perpustakaan, bahwa siapapun yang ada di perpustakaan ini, Pak Taufik sebagai pimpinannya atau sebagai apapun juga jabatannya di perpustakaan, bahwa kalau kita berbicara tentang layanan, pasti kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan mereka-mereka yang ada di balik layar, karena nampak wajah depan dari sebuah perpustakaan itu ada di tangan Bapak dan Ibu di bagian layanan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan berpesan sedikit. Orang di bagian layanan itu kerjanya lebih berat, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi pesan saya sederhana gini. Jika pekerjaan Bapak nilainya 10 juta, tetapi Bapak hanya dibayar 5 juta, percayalah Bapak dan Ibu, suatu saat akan diberikan sisanya. Saya ulang lagi ya. Jika pekerjaan Bapak nilainya 10 juta, tetapi saat ini Bapak baru dibayar 5 juta. Percayalah bahwa yang 5 juta suatu saat akan diberikan melalui cara yang lain. Tetapi, kalau Bapak bekerja nilainya 5 juta, tapi Bapak dibayar 10 juta, percayalah yang 5 juta pasti akan diambil dengan cara yang lain. Ya, itu Pak. Di layanan itu nilainya sama, pekerjaan lebih berat, tetapi gajinya sama. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi, peliharalah tempat Bapak Ibu bekerja, jaga nama baiknya, meskipun tidak bisa membuat kita kaya, tetapi membuat Bapak dan Ibu lebih berharga. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan salam bahagia kita semua. Saya mohon izin. Kita foto bersama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kita foto bersama. Salam literasi. Kalau mau tahu juga nih, kamu penilaian apa di sini? Kalau Pak Nariman ya diambil ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, kita ganti ini. Satu, 2, 3.
Oke. Oke, thank you semuanya. Mohon izin Pak Taufik, Bu Evi. Terima kasih Pak Yoyo. Sukses semuanya ya. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Ya. Materi yang menarik Bapak Ibu dan pemaparan yang luar biasa dari Pak Yoyo. Terima kasih Pak ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak dengan baik pembelajaran untuk sesi yang pertama ini. Untuk selanjutnya kita istirahat dulu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk sesi keduanya. Terima kasih Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo kalau mau. Ya, lift, saya lift ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banget ya. Banyak tawa-tawa. Halo. Halo. Suara saya kedengeran? Halo. Halo, 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 halo. 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 Ini. Halo, halo, halo.
Halo, 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 tes, tes, nggak kelihatan, nggak kedengaran ya Pak? Tes, halo, nggak kedengaran ya, Pak? Mohon perhatian Bapak Ibu. Untuk nama di Zoom diharapkan memakai nama asli ya Bapak Ibu, karena ada bagian kami, bagian evaluasi yang memantau kehadiran Bapak Ibu dari nama-nama yang dicantumkan di user ID Bapak Ibu masing-masing. Dan juga nanti pada waktu proses pembelajaran harap menyalakan kamera. Nah, di sini ada nama Vivo 1938 tuh atas nama siapa ya Bapak Ibu? Sudah saya share di grup juga Pak, namun cuman belum ada yang jawab. Oh enggak Pak. Soalnya ada bagian evaluasi yang bertugas untuk memantau kehadiran Bapak Ibu. Betul. Ya. Yeah. Cek. Halo, tes, nggak ada Pak? Tes. Anak Agung Rai nang sore. Siang ke. Loh, iki muni loh. Ini speakernya, ini mikrofonnya. Ibu yang atas nama Vivo itu harap Tapi mencantumkan nama tadi aslinya di ya. situ bunyi, Tri. Apa? Bunyi tadi. Tapi apakah lambat ya? Iya, yang itu. Yang Vivo 1938 Ibu atas nama siapa? Bisa diganti Bu? Tes. Coba tolong yang Vivo diganti nama Ini. asli. Cek. Dengar Pak. Nah, terus. Cek. Halo. Cek. Dengar Pak. Wes. Wes ya. Terima kasih Ibu Suryanti. Udah. Matiin.